Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Yuson, semester 7 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas saya, yaitu tugas akhir dari matkul Teologi Islam. Pada kali ini saya sedang melakukan program PPL yang ada di Thailand. Maka dari itu analisa aliran ajaran agama Islam yang akan saya sampaikan itu yang ada di area Thailand, terutama di area tempat saya mengajar atau melakukan PPL. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa negara Thailand itu merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kalau kita presentasikan dari 10%, umat Islam hanya tidak lebih dari 10%. Di mana umat Islam di Thailand itu mayoritas berada di wilayah Songkhla, Patani, Krabi, Yakla, dan juga Krabi, dan satu lagi yaitu Narathiwat. Nah, berdasarkan analisa saya selama saya mengikuti ajaran agama Islam yang ada di sini, dan juga saya melakukan interview pada salah satu tokoh yang ada di area sini, saya dapat menyimpulkan bahwa ajaran atau aliran Islam yang ada di sini itu bernama Kularosi Samontri, di mana aliran ini sebetulnya sama halnya dengan aliran yang ada di Indonesia, yaitu NU atau Nahdliyin. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita bisa pilih dari segi ajaran-ajaran yang ada di agama Islam yang ada di sini, yaitu yang pertama mengenai ajaran terkait akidah. Di sini berdasarkan informasi atau interview yang saya wawancara yang saya lakukan, bahwa mengenai akidah mereka merujuk kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asari. Sedangkan terkait fikih, aliran agama ajaran ini juga mengikuti salah satu madhab yang kita ketahui ada 4, yaitu Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan juga Hanafi. Tetapi di sini mereka mengikuti menganut madhab Imam Syafi'i, sehingga tidak jauh berbeda dengan aliran agama Islam yang ada di Indonesia, yaitu NU. Selain itu mengenai tasawuf, ajaran aliran ini mereka mengikuti Imam Al-Ghazali dan juga Al-Junaidi Al-Baghdadi. Sedangkan ciri-ciri mengenai aliran ajaran agama Islam yang ada di sini itu juga sama dengan aliran NU atau Nahdliyin yang ada di Indonesia. Yang pertama mengenai tawasud atau tengah-tengah. Aliran ini pun juga bertengah-tengah dalam bersikap, tidak ekstrem ke kanan juga tidak ekstrem ke kiri. Dalam arti mereka tidak bersifat keras yang apa-apa langsung dengan kekerasan ataupun dengan kekuatan, tapi mereka tetap juga tawasud atau tengah-tengah, tidak sering menggunakan kekerasan. Yang kedua yaitu tasamuhiyah. Tasamuhiyah ini hanya toleran. Kita ketahui bahwa Thailand itu mayoritas adalah beragama Buddha. Di sini antar Islam juga menghormati dengan ajaran agama lainnya seperti Buddha. Karena di sini juga banyak kita ketahui kayak kuil-kuil, tapi di sini umat Islam tidak saling menghina, mereka saling bersikap toleran. Yang ketiga yaitu bersifat islahiyah, selalu berusaha menjadi lebih baik. Kalau kita tilik dari segi sejarah, Islam di sini itu di Thailand itu sebetulnya tidak lebih dari 5%, tetapi karena ada upaya-upaya pengembangan agama Islam atau islahiyah, agama Islam di sini lebih dari 5%, meskipun masih kurang dari 10%. Dengan cara dakwah, dengan mendatangkan tokoh-tokoh Islam atau mahasiswa Islam ke sini agar bisa Islamnya itu bersiah dan lain sebagainya, untuk membantu pemahaman Islam yang ada di Thailand. Kemudian yang keempat yaitu tatawuriyah ataupun yaitu merespon terkait soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang melanda agama Islam, seperti hanya kayak penghinaan dan lain sebagainya. Umat Islam yang ada di sini juga merespon. Yang terakhir yaitu manhajiyah. Di sini manhajiyah berarti adalah ketika mau berargumen itu kembali ke dalil-dalil. Jadi apa yang mereka katakan, misalnya ada bid'ah ataupun lainnya, mereka tidak asal ngomong, tapi juga berdasarkan dalil, entah itu dalil akli ataupun nakli, Al-Quran yaitu Sunnah. Jadi kesimpulannya bahwa aliran Islam yang ada di sini itu bernama Kularosi Samontri, di mana itu sama halnya dengan aliran NU yang ada di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga uas saya bisa
Semoga apa yang saya presentasikan bisa dijadikan sebagai tugas kami, dan saya berharap semoga saya dapat nilai yang bagus. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.